Ada 3 pesan berbeda, masing-masing mengklaim bahwa ini kami dari sumber yang asli. Maka dalam silogisme berpikir saya, tidak mungkin tiga-tiganya salah, tidak mungkin tiga-tiganya benar. Pasti ada satu yang ori, yang lain KW. Alhamdulillah Allah kasih banyak sekali istilahnya hint ya, dikasih sinyal-sinyalnya banyak banget gitu. Saya diizinin membuka surat ini. Di surat An-Nisa ayat 171 itu sangat jelas ditujukannya untuk ahli kitab, bahwa kita diminta untuk mengakui bahwa Yesus itu atau Nabi Isa ibn Maryam hanyalah Rasul. Berhentilah mengatakan Tuhan itu 3 gitu tuh. Jadi itu sudah sangat definitif sebenarnya jawaban untuk umat Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa. Lalu juga di 157-nya juga disampaikan, wallahu alam ya, sekarang ternyata juga besok saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus sebagai Nabi Isa, mereka menganggap Yesus bangkit, padahal tidak pernah disalib kalau di ayat 157 disampaikan gitu tuh. Dan ini juga disebutkan di ayat 87 itu memang dilebihkan, rasul yang dilebihkan. Makanya kita mengimani sebagai salah satu nabi besar ya, itu karena memang tugasnya nanti besar banget. Dia akan bertugas membunuh Ad-Dajjal, fitnah terbesar umat manusia. Dan di Al-Maidah juga dijelaskan, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3. Udah jelas banget semua. Yesus yang saya imani sebelumnya dalam konsep pemikiran Kristen Protestan sebagai anaknya Tuhan, itu dibantah secara objektif, rasional, dan ilmiah. Sampai akhirnya saya shock waktu itu. Sampai saya oke. Jadi selama ini yang saya lihat sebagai kitab suci tidak lagi valid, tidak lagi reliable, dan pemahaman saya bahwa Trinitas itu harus diimani tanpa berpikir itu terpatahkan semua gitu dengan adanya saya diberikan tuntunan untuk membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat tadi. Sampai akhirnya saya berpikir untuk pusing juga gitu ya. Saya sempat agnostik karena saya tidak sanggup untuk melanjutkan riset saya. Sampai akhirnya saya dapat sign yang lebih nyata lagi dari sekedar membaca. Pada saat saya tidur, saya sempat merasakan mimpi mati. Banyak sekali aspek yang akhirnya bisa membuat sebuah pesan itu mengalami disparity atau penyimpangan. Jadinya yang diterima lain sama yang dimaksud. Ini juga yang akhirnya membuka akal saya ketika teman saya satu adalah istilahnya tongkrongan ya, bareng ya gitu ya, suka ngobrol bareng gitu. Teman saya bilang, ya kita ngobrol panjang lebar tentang alam semesta, pemikiran-pemikiran ya biasalah anak kampus. Terus ngobrol tentang filsafat, dan akhirnya ngomongin tentang Uqdatul Kubra. Apa sih, untuk apa sih kita hidup, siapa sih yang menciptakan ini semua gitu. Karena dalam pemikiran saya dulu, saya dibesarkan dalam perspektif Kristen Protestan, kita harus mengimani Trinitas, Tuhan yang satu tapi 3 itu. Dan teman saya bilang, tenang, di Islam juga ada kok Yesus. Masa? Saya waktu itu nanya. Ada. Kita juga mengimaninya, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Akhirnya dari kata kunci itu saya melakukan sejumlah riset. Alhamdulillah saya banyak baca buku. Di antaranya ini ada The Choice yang utamanya Ahmad Didat, itu gurunya Dr. Zakir Naik. Lalu Profesor Maurice Bucaille itu yang menemukan jasadnya Ramses II yang tenggelam di
uh, Laut Merah ya, yang jadi musuhnya Nabi Musa alaihissalam waktu itu. Lalu juga ada buku Tiga Agama Satu Tuhan yang menjelaskan perspektif dari agama samawi yang sama-sama mengklaim sebagai pewaris asli dari Nabi Ibrahim atau Abraham atau Abram dalam Yahudi. Lalu saya juga akhirnya karena baca buku itu, Al-Quran juga saya akses juga sambil saya membaca lagi Alkitab saya. Dan setelah saya makin mendalami, alhamdulillah dibukakan ternyata yang paling suci bukan lagi Alkitab.